Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama informasi untuk Bapak Sekjen Mahkamah Konstitusi bahwa para mahasiswa yang hadir di acara ini adalah mahasiswa peserta mata kuliah hukum, konstitusi dan hak asasi manusia, dan juga sebagian adalah peserta mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi, di mana penanggung jawab kedua mata kuliah ini adalah kandidat doktor Raden Muhammad Biradi, ada di belakang. Kita Pak Biradi adalah ketua, saya adalah anggota tim cicing dari mata kuliah ini bersama dengan kandidat doktor juga Azharuddin Latif yang ada di belakang. Kebetulan beliau juga adalah ketua panitia yang bekerja sampai malam kemarin. Ada juga dari Pak kandidat dokter juga Haji Isep, itu juga bekerja sampai larut malam kemarin, anggota mata kuliah. Jadi nanti mahasiswa membuat ringkasan dari kegiatan ini. Jadi bukan sekedar mendengar tapi meringkas. Oleh karena nanti tolong PowerPoint bisa di-share sama panitia, ya begitu. Nah, saya terima kasih pada Ibu Dekan yang telah menunjuk saya sebagai satu member acara ini. Dan saya kira saya sebagai pembicara terakhir ingin bicara hal yang konkret ya, berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pengalaman saya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu dengan mahasiswa. Ini berdasarkan arahan dari Ibu Dekan akan ada kunjungan ke Mahkamah Konstitusi. Apakah kalian mau? Jadi nanti kita bisa lihat indahnya gedung Mahkamah Konstitusi, kemudian bisa berdialog dengan Hakim MK dan pejabat Mahkamah Konstitusi termasuk Sekjen MK. Ya, jadi program ini Bapak Ketua MK, Bapak Sekjen MK tidak terlaksana selama 2 tahun. Ya, kemarin masih terlaksana kemudian, mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, jadi betul tadi dikatakan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi banyak memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dan tadi Bapak Sekjen Mahkamah Konstitusi telah memaparkan top 10 ya. Jadi 10 besar undang-undang yang banyak diuji di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi ringkasan buat mahasiswa. Ya. Oleh karena itu silakan menyimak, ya, mendengar, memperhatikan apa yang disampaikan oleh pembicara, karena ini adalah bagian dari tugas mahasiswa meringkas kegiatan seminar ini, materi seminar ini. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, jadi saya ingin memberikan beberapa contoh. Lanjut slide-nya. Lanjut lagi slide-nya. Oke, ini adalah putusan pertama ya. Putusan pertama yang membuat kejutan atau kejutan dari MK. Tiba-tiba Mahkamah mengabulkan satu larangan bagi ex anggota PKI dan organisasi terlarang lainnya untuk ikut serta di dalam pemilu legislatif dan pemilu daerah. Jadi bayangkan pada saat itu ya, yang mengajukan ini pertama-tama bukan mantan anggota PKI atau anak PKI, tapi para tokoh Islam. Ya, waktu itu saya masih menjadi staf ahli di MK. Ya, sehingga tentunya menjadi kejutan. Ya. Kok tiba-tiba tokoh Islam mengajukan permohonan ini? Oleh karena itu, Ketua MK pada saat itu yang memimpin sidang meminta para pemohon ini memperbaiki putusannya, meminta agar yang menjadi korban dari perbuatan langsung menjadi pemohon. Oleh karena itu ada para pemohon
Oleh karena itu ada para pemohon berasal dari kalangan mantan anggota PKI dan organisasi terlarang lainnya. Ya, jadi ini adalah suatu putusan pertama dari MK dan mereka menilai ini putusan ini sangat tidak adil. Sangat tidak adil. Kenapa sangat tidak adil? Karena putusan ini slide berikutnya mengatur tentang satu putusan, ya, satu ketentuan undang-undang yang sangat tidak adil. Jadi ini mengatur orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan D3 PKI atau eksternal lainnya. Kalau sebuah kesalahan ya di dalam hukum pidana harus dibuktikan melalui putusan pengadilan. Ya, ini ketentuan ini adalah sangat tinggi sekali, sangat menyakitkan bagi mereka yang menderita karena persoalan masa lampau dan kemudian ini dikoreksi. Ya. Memang para pemohon ini adalah sebagian besar calon anggota legislatif ya, yang sudah berusia tua. Jadi sekali lagi putusan ini bukan membenarkan peristiwa PKI ya, atau keberadaan organisasi terlarang, tapi dia semakin memberi mahkota, ya, memberi mahkota bagi korban-korban yang tidak pernah yang mengalami suatu peristiwa hukum atau judicial proses, tapi kemudian dihukum, misalnya katakanlah dirampas hartanya, kemudian diasingkan ke Pulau Buru. Ini semacam quote unquote dalam tanda petik adalah sebuah rekonsiliasi nasional. Jadi ini satu peristiwa yang mengejutkan ya, mengejutkan pentas politik nasional. Kok tiba-tiba ya, sampai ada yang menuduh melabelkan secara berpulau ini MK telah menjadi anak kandung PKI, kira-kira begitu ya. Dan kemudian kok MK berani-beraninya membatalkan satu putusan politik dari 500 orang anggota DPR. Jadi bayangkan 9 orang hakim berhadapan dengan itu. Tapi begitulah ya, tugas dari Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan keadilan, memberikan perlindungan terhadap hak warga negara dan melindungi demokrasi. Selanjutnya adalah putusan slide berikutnya. Oke. Kemudian para pemohon ini mengatakan ketentuan pasal 60 huruf G Undang-Undang 12 tahun 2003 itu melanggar ketentuan pasal 28 J ayat 2 Undang-Undang 45, kemudian melanggar pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang 45, pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang 45 dan pasal 28 I Undang-Undang 45. Ini yang dasar itu. Jadi nanti ketika membuat ringkasan dari seminar ini bahan ini bisa dikutip karena tadi saya sudah share makalah saya sama PowerPoint buat mahasiswa. Selanjutnya adalah pasangan calon kepala daerah independen. Ya. Lanjut lagi. Oke, ini juga putusan ini mengejutkan banyak orang, mengejutkan kalangan elit politik nasional. Sudah diatur bahwa yang bisa maju sebagai kepala daerah adalah calon-calon dari partai politik. Tiba-tiba mahkamah buat kejutan lagi. Mahkamah bilang boleh calon independen. Kenapa? Karena yang ditetapkan dalam konstitusi, dalam undang-undang itu adalah pasangan calon. Jadi bukan merujuk pada partai politik. Beda dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu adalah dari partai politik dan bukan partai politik. Jadi ini yang arahnya adalah bahwa yang diuji dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemda. Ya. Ini yang katakan ini dibatalkan MK, diberikan tafsir. Jadi arah kebijakan hukum putusan nomor 5 tahun 2007 adalah bahwa ini menyangkut kebijakan tentang acara-acara pemilihan. Oleh karena itu calon independen boleh. Kemudian pasangan calon kepala daerah dapat juga di perorangan tidak hanya ada partai politik ini ya, inti dari PKI, tetapi ada syarat pengajuan untuk ambang batas pengajuan pasangan calon independen. Jadi tidak bisa sembarangan hanya di 10 orang itu ada diatur. Kemudian nanti akan diuji hasil perolehan suara. Slide selanjutnya. Oke, ini pertimbangan hukum MK ya. Jadi ada syarat dukungan minimal. Jadi oleh karena itu kalau adik-adik mahasiswa nanti di dalam pilkada tahun 2024
ada yang datang ke rumah, minta dukungan, minta KTP. Ini dalam rangka pengajuan calon independen. Dan syarat dukungan ini tidak boleh lebih berat daripada syarat parpol untuk mengajukan calon independen. Ya, tapi juga tidak boleh ringan, ya. Tidak boleh ringan sehingga Anda tidak sungguh-sungguh dalam. Slide selanjutnya. Oke, ini juga yang paling penting ya. Jadi orang itu ya, setelah selesai menjalani masa hukuman tidak bisa dihukum ya, tidak bisa dihukum perdata. Oke, saya mau tanya ini. Ada yang ngerti nggak apa itu narapidana? Ada yang bisa jawab? Yang depan ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab. Narapidana adalah orang yang baru menyelesaikan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Ini menurut undang-undang ya tidak diperkenankan awalnya. Slide selanjutnya. Ini adalah satu model dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang konstitusional bersyarat. Jadi konstitusi bersyarat artinya suatu peraturan itu, satu undang-undang, satu materi undang-undang bisa dikatakan tidak bertentangan dengan konstitusi atau tidak berkonstitusi apabila ada syaratnya. Nah, ini yang dijadikan syarat ya. Nah, kemudian yang diuji adalah pasal 66 huruf F Undang-Undang Pilpres, pasal 16 ayat 1 huruf D Undang-Undang MK, pasal 7 ayat 2 huruf D Undang-Undang MA Mahkamah Agung, pasal 13 huruf G Undang-Undang BPN. Slide selanjutnya. Nah, ini yang pembahasannya ya. Nah, oke. Jadi kadang-kadang satu aturan ya, satu acuan dari undang peraturan pidana itu berlaku umum. Ya. Nah, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi membuat kualifikasi apabila suatu perbuatan pidana timbul karena kealpaan ringan atau hukuman etis, meskipun ancaman hukumannya 5 tahun terlebih, dikualifikasi dikecualikan dari larangan pencalonan. Kenapa? Misalnya katakanlah sebagai contoh ya, tolong didengar ya, tolong didengar. Jadi mahasiswa tolong didengar. Ini buat pengalaman kalian juga. Ya. Kalau suatu saat ya, misalnya ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ketika itu yang kanan itu tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan dengan sebelah kanan. Itu tolong diperhatikan ke kanan. Yang kanan tolong diperhatikan ya. Ini penting buat pengalaman kita semua. Jadi suatu saat kalian bawa mobil masuk di jalan tol, ya, tiba-tiba ada orang nyebrang, ya, jalan tol. Kemudian terjadi satu accident, satu kecelakaan. Orang ini tertabrak, meninggal. Apakah kalian bisa dihukum? Kalau secara aturan, karena sudah mencabut nyawa orang, secara tidak sengaja, itu bisa dihukum. Tapi kalau dalam proses persidangan membuktikan bahwa orang ini memang sengaja berbuat demikian, dia berlari menerobos jalan tol. Ya, ini ada pengalaman betul, pengalaman real ya di Pengadilan Negeri Tangerang. Ini orang ini tidak waras ya. Jadi orang tidak waras bisa melakukan apa aja. Jadi ketika dia berlari, tabrak, meninggal, dan kemudian penabrak ini kemudian menjadi calon anggota legislatif dari Kabupaten Tangerang. Kemudian diujilah perkara ini. Muncullah putusan Mahkamah Konstitusi. Satu di antaranya. Artinya hakim Mahkamah Konstitusi, kalau misalnya satu peristiwa pidana itu muncul karena kealpaan ringan, karena ketidaksengajaan, maka orang ini tidak bisa dikualifikasi sebagai kira-kira gitu. Atau misalnya katakanlah ada lagi yang lain. Misalnya kalian menempelkan temannya, misalnya, ya, itu tidak pidana, tidak pidana. Kemudian disidang, dapat hukuman percobaan. Ini hal semacam ini tidak memenuhi kualifikasi hambatan untuk menjadi calon anggota legislatif karena ancaman hukumannya di atas, misalnya seperti itu.
Oke, kemudian juga ada yang lain misalnya ya, yang walaupun dibenarkan ya bahwa setelah melewati 5 tahun bisa mencalonkan diri untuk menjadi katakanlah pejabat publik ya, tetapi untuk pejabat publik yang di dunia perbankan itu dilarang sama sekali ya. Jadi mantan narapidana tidak boleh menjadi komisaris maupun direksi perbankan. Ini strict sekali. Slide selanjutnya. Nah ini juga tentang syarat ya, syarat untuk maju di dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Ya, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah menyebut tetap karena mengalami tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Nah, kemudian MK memberikan putusan bersyarat, ya boleh maju, tetapi syaratnya satu, telah melewati masa hukuman 5 tahun. Ya, kemudian bukan residivis, bukan pelaku kejahatan berulang. Nah ini 2 syarat tertulis. Kemudian yang ketiga, dia harus menyatakan kepada publik, kepada pemilih, saya ini mantan narapidana, tidak boleh disembunyikan. Kira-kira gitu. Lanjut. Nah ini juga putusan MK ya terkait dengan syarat ya. Oke. Nah ini sudah saya sebutkan tadi. Kemudian hak pilih warga negara ini penting. Ini juga satu putusan MK yang sangat membantu proses demokrasi dan perlindungan hak politik warga negara. Jadi pada 2009, Saudara Refli Harun, ya, Saudara Refli Harun mengajukan uji materi terhadap perkara ini. Ya, terhadap pasal 28, pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008. Ya. Ada yang kenal dengan Refli Harun? Kalau tidak ada, lihat di Google. Ya. Refli Harun adalah mantan staf ahli MK dan sekarang jadi YouTuber dengan penonton kira-kira 5 juta orang. Ya. Jadi luar biasa. Jadi saya kira mantan staf ahli MK bukan hanya menjadi pengacara, tapi juga jadi YouTuber, Pak. Kira-kira kayak gitu. Kaya raya juga ya. Nah, ini ada syaratnya. Jadi Mahkamah Konstitusi slide berikutnya. Oke. Jadi sekalipun tidak terdaftar di DPT daftar pemilih tetap, seorang warga negara masih boleh memberikan suaranya. Karena kadang-kadang petugas itu datang satu kali. Ya, satu kali daftar, kalau tidak ada yang bersangkutan, maka dia lewat tidak terdaftar. Walaupun nanti ada perbaikan di daftar pemilih sementara. Nah, syaratnya ada. Menunjukkan KTP dan kartu keluarga yang masih berlaku atau semua jenisnya. Paspor tidak boleh. Ya, jadi itu ya. Kemudian ini hanya bisa dia memberikan suara di tempat tinggalnya, yaitu di wilayah RT dia, di wilayah RW dia. Ya. Kemudian syarat ketiga sebelum menggunakan hak pilihnya yang bersangkutan dulu mendaftarkan diri pada KPPS, ketua TPS. Ya. Jadi datang nggak bisa main masuk saja, dia daftarkan diri dia dulu, ya sehingga ada proses registrasi di depan. Nah, yang syarat keempat, pemberian suara dilakukan waktu 1 jam sebelum selesainya acara suara. Ini maksudnya untuk memberikan prioritas ya kepada pemilih yang telah terdaftar. Apabila telah selesai baru diberikan kepada pemilih yang tidak terdaftar. Jadi ini adil betul ya putusan Mahkamah Konstitusi. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Terima kasih banyak. Saya terima kasih. Jadi, saya adalah pembicara keempat, pembicara terakhir. Jadi bahan sudah lengkap buat mahasiswa buat ringkasan materi seminar. Ya. Dan kemudian dari mimbar ini juga tadi Prof. Wahyu sudah memberikan penjelasan, memberikan materi betapa pentingnya ahli perancang perundang-undangan. Jadi dari mimbar ini mungkin saya menghimbau membuat usul kepada Asosiasi Pengajar Hukum ATN dan Hukum Administrasi Negara untuk membuat program ahli perancangan perundang-undangan. Karena cuma 3 nih besarnya. Pertama adalah Profesor Wahyu, kemudian Profesor Maria, terakhir ada Profesor Yulian di bawah sana. Kira-kira gitu. Demikian paparan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita mundur sedikit, tidak apa-apa, karena ini saya kira sesi yang langka bisa mempersatukan beliau berempat ini, sehingga ini kesempatan bagi teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, banyak. Saya turun ke bawah. Mohon izin, Pak Sekjen. Saya akan mulai dari cewek dulu ya. Oke. Ya, nomor 2 ini dulu ya. Silakan berdiri. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lian dari kelas AB. Saya ingin bertanya mengenai konstitusional komplain atau pengaduan konstitusi. Kenapa di Indonesia belum diterapkan pengaduan konstitusi ini? Lalu bagaimana mengenai hak konstitusional warga negara Indonesia dengan tidak adanya peraturan mengenai pengaduan konstitusi ini, sementara di negara lain seperti di Jerman maupun di Filipina atau Korea sudah ada pengaduan konstitusi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya namanya siapa tadi? Lian. Lian. Terkait dengan pengaduan konstitusional komplain kepada siapa? Bertanya? Pak Andi Aslan. Pak Andi Aslan. Baik, kita tampung dulu. Sebelah sini dulu, sebelah sana ada? Sebelah sana nggak ada. Sebelah sini? Mas, nah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabir, saya dari kelas 3 semester 3. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya. Kita berbicara terkait hak asasi manusia dan konstitusi, di mana berdasarkan apa yang dijelaskan, HAM sendiri merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan. Dan terkait dengan konstitusi, apa yang saya pahami terkait konstitusi ini merupakan konstitusi adalah sebuah pembatas kekuasaan, seperti itu. Ada pun yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama berkaitan dengan konstitusi merupakan pembatas kekuasaan. Namun, apakah benar kekuasaan tersebut terbatasi? Juga kalau konstitusi bukan hanya membatasi, lalu untuk apa kedudukan konstitusi di kita saat ini? Kemudian yang kedua, berkaitan dengan HAM, yaitu hak asasi manusia, kenapa dalam pengkajiannya masih begitu banyak hal yang tidak terlaksana dengan baik? Seperti halnya dalam pasal 31 yang berisikan hak untuk mendapat pendidikan, juga ada pasal-pasal lainnya. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Kira-kira ditujukan ke siapa tadi, Mas? Semuanya. Ya, semuanya. Kalau cukup waktunya ya. Baik, saya tawarkan lagi ke tengah ya. Yang paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera kepada semua. Saya ingin bertanya kepada sebelumnya perkenalkan nama saya Fauzan Kurnia Putra, saya di kelas AB semester 3. Saya ingin bertanya kepada para narasumber yang hebat pada kesempatan hari ini. Pertanyaannya yang pertama, mengapa penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dihapuskan dari naskah pasca amandemen? Alasan yang konkret seperti apa dan landasan hukumnya bagaimana? Yang kedua, mengenai peradilan kasus pemilu, yang sebagaimana kita tahu bahwasanya MK ini hanya sebagai sarana pertama sebelum dihadirkannya peradilan kasus pemilu.
Nah, bagaimana mekanisme pembentukan peradilan khusus pemilu itu sendiri dan di bawah naungan siapa peradilan khusus pemilu? Apakah di bawah naungan MA atau dari MK itu sendiri? Sedangkan pada sebelumnya yang bertugas untuk menyelesaikan hasil sengketa itu Mahkamah Agung, tetapi dengan peraturan Mahkamah Agung bahwasannya Mahkamah Agung berpendapat bahwasannya hasil sengketa ini berkaitan dengan konstitusi, maka dari itu dilemparkanlah kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya mungkin itu mengenai mekanisme apa yang harus ditempuh untuk terciptanya peradilan khusus pemilu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, satu lagi ya. Satu lagi, oke, dari dosen ya. Dari dosen. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Satu rumpun. Sekaligus ingin perkenalan dengan Pak Sekjen MK Profesor Guntur Hamzah. Saya sangat dindami Pak Guntur. Saya kira Pak Guntur mesti ingat, saya adalah mantan Komnas HAM, juga adalah alma mater Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sama persis dengan Prof. Guntur. Saya ingat Pak Guntur dulu sempat memimpin properti saya di sebuah lift di kampus Unhas ya. Semua Pak Guntur masih ingat. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi, saya sangat berbahagia karena itu merupakan tugas saya dulu waktu masih di Komnas, keliling Indonesia mensosialisasikan hak-hak warga negara. Namun khusus untuk apa yang dipresentasikan, maka saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Mohon sedikit waktu, Pak Fajar. Pertama, memang idealnya bahwa setiap warga negara itu harus diproteksi oleh lembaga negara seperti MK terutama. Namun terus terang, sekarang ini ada sedikit kekecewaan dari warga negara ini mengajukan permohonan uji material maupun uji formil di MK. Karena MK belakangan ini disinyalir banyak sekali mengabaikan apa yang banyak diusulkan oleh agar ada apa yang disebut dengan aktivisme yudisial. Sekarang MK lebih defensif, sekarang MK lebih tampak untuk mengajukan sebagai cenderung menahan diri, sehingga warga negara mulai berhitung-hitung untuk mengajukan haknya ke MK atau tidak. Yang kedua, mengajukan judicial review ke MK itu sampai hari ini menurut banyak orang amat sulit sekali. Karena apa? Karena diperlukan berbagai hal-hal yang terlalu rumit, sehingga orang kemudian kalau tidak menggunakan bantuan advokat, maka sulit sekali untuk memperoleh putusan yang diinginkan. Yang ketiga, sekarang ini maaf saja kalau MK itu selalu banyak mengecewakan para pemohon dengan alasan-alasan yang sering sekali dibuat, antara lain adalah open policy, open legal policy. Asal hakim MK itu tidak setuju dengan apa yang diusulkan, biasanya hakim MK berlindung di balik argumentasi atau klausul bahwa itu adalah open legal policy, atau biasa juga